Perkenalkan, namaku Ilham. Kejadian ini aku alami waktu aku masih duduk di bangku SMA. Ya, sekitar tahun 90-an lah. Sedikit cerita, sekolahku terletak di daerah Bandung bagian atas, yang suasananya masih banyak dikelilingi pohon-pohon. Bisa dibilang sekolahku berada di daerah pegunungan. Bangunan sekolahku pun masih bangunan zaman dulu. Awal mula kisahku berawal waktu kelasku mendapatkan giliran mengerjakan tugas mading sekolah. Singkat cerita, aku dan teman kelasku memutuskan untuk mengerjakan tugas mading itu hari Sabtu sepulang sekolah. Dan tepat pukul 3 sore, kami pun berkumpul kembali di sekolah. Kami mengerjakan tugas mading di dalam kelas kami. Kelasku berada di bagian bawah area sekolah, yang dimana area sekolahku itu sangatlah luas. Ya, saking asiknya kita mengerjakan tugas, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Saat itu kami berpikir untuk bisa menyelesaikan tugas mading hari ini juga. Ya, supaya besoknya kami bisa libur tanpa harus memikirkan lagi tugas kami. Tak lama kemudian datanglah Pak Adi yang menghampiri kelas kami. Beliau adalah penjaga sekolah kami. Dan Pak Adi pun berpesan kepada kami untuk tidak berkeliaran keluar kelas atau keluyuran di area sekolah. Kalaupun ada yang terpaksa keluar atau sekedar ingin ke toilet, harus ada yang mengantarnya. Tanpa menanyakan apa maksud dari Pak Adi itu, kami semua langsung mengiyakan saja. Setelah itu Pak Adi pun langsung pulang ke rumahnya, yang kebetulan rumahnya berada tepat di belakang sekolah kami. Selang beberapa menit, kebetulan salah satu temanku yang bernama Lastri ingin pergi ke toilet. Ya, karena aku kasihan, aku pun berinisiatif untuk mengantarnya. Sambil aku ingat dengan apa yang dikatakan Pak Adi, aku jadi penasaran apa maksud perkataan Pak Adi itu. Aku dan Lastri pun keluar kelas untuk pergi ke toilet yang letaknya lumayan jauh. Letaknya berada di ujung paling atas dekat kantin sekolah. Sedangkan kelasku berada di paling bawah area sekolah. Aku pun membiarkan Lastri berjalan di depanku. Di tengah perjalanan, aku pun mencoba untuk melihat-lihat area sekolah, yang ternyata kalau malam hari suasananya cukup menyeramkan juga. Ditambah minimnya penerangan, kesan seramnya pun sangat terasa sekali. Dan sebelum sampai ke toilet, kami pun harus melewati beberapa koridor-koridor. Yang di samping koridor itu terdapat beberapa ruang-ruang kelas. Sesampainya tepat di ujung koridor terdapat ruang perpustakaan. Tiba-tiba saja aku pun ingin melihat ke dalam ruang perpustakaan itu, yang kebetulan salah satu jendelanya terbuka. Sedangkan Lastri tetap melanjutkan langkah kakinya untuk pergi ke toilet tanpa menghiraukanku. Aku yang dibalut rasa penasaran, kepalaku aku masukkan ke dalam jendela yang terbuka itu. Ruangannya pun lumayan gelap. Dan selang beberapa detik, aku pun melihat di ujung ruangan itu, aku melihat ada sesosok perempuan berbaju putih tembus ke belakang tembok perpustakaan itu. Sontak aku pun kaget dan seluruh bulu kuduku berdiri. Aku pun cukup lama terpaku diam sambil tak bisa berkata apa-apa. Tanpa berpikir panjang lagi, aku pun mencoba menghampiri Lastri. Pikirku pasti dia sudah berada di dalam toilet. Sesampainya di toilet, aku pun memutuskan menunggu di depan pintu toilet yang kebetulan pintunya tertutup.
Aku berpikir pasti Lastri ada di dalamnya. Dan juga aku pun mendengar suara keran air yang menyala dari dalam. Singkat cerita, beberapa menit pun berlalu. Kok Lastri belum keluar juga dari dalam toilet itu? Ucap dalam hatiku. Lantas aku pun mencoba mengetuk pintu toilet itu sambil memanggil-manggil namanya. Lastri, Lastri, kok lama banget sih? Lastri pun tak menjawab. Tapi tak lama dari itu, terdengar dari dalam toilet seperti ada seseorang yang sedang mandi. Sontak aku pun keheranan. Kok malam-malam gini Lastri mandi sih? Ucapku. Tak lama kemudian, tiba-tiba pintu toilet terbuka secara perlahan-lahan. Dan aku pun terkejut. Ternyata di dalam toilet itu tidak ada seorang pun. Jadi, siapa yang tadi ada di dalam toilet itu? Dan tiba-tiba di ujung mataku sebelah kiri, aku seperti melihat ada seseorang yang sedang berdiri di sampingku. Dengan rasa penasaran, aku pun mencoba untuk menoleh ke sebelah kiriku. Lalu aku pun melihat ada sesosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, yang rambutnya itu hampir menutupi seluruh tubuhnya. Dan wajahnya pun pucat, lalu matanya menatap tajam ke arahku. Aku pun melihat mulutnya menyeringai lebar sambil tertawa. Aku pun hanya bisa terdiam. Tubuhku pun gemetar. Jantungku berdegup sangat kencang. Dan kakiku pun terasa sangat berat sekali. Sambil menundukkan kepala, aku pun dalam hati mencoba membaca doa-doa yang aku hafal. Tapi anehnya aku tidak bisa menyelesaikan bacaan doaku. Aku pun terus berusaha sekuat yang aku bisa. Dan pada akhirnya aku bisa membaca doa yang aku hafal sampai selesai. Kemudian aku pun mencoba menegakkan kepalaku. Dan akhirnya sosok yang mengerikan itu sudah hilang dari hadapanku. Tanpa pikir panjang lagi, lalu aku pun berlari sekencang-kencangnya untuk kembali ke kelasku. Sesampainya di kelasku, sambil dengan napas yang masih terengah-engah, aku terkejut. Lastri sudah berada di dalam kelas. Sambil menenangkan diri, aku pun menceritakan apa yang baru saja aku alami kepada teman-temanku. Dan yang membuat aku aneh lagi, Lastri sama sekali tidak melihatku. Dia pun berpikiran tadi aku pergi meninggalkannya. Malam pun semakin larut. Dan akhirnya tugas kami pun selesai. Kami bergegas untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Aku yang masih dibalut rasa takut, aku pun segera pulang ke rumahku. Aku pun berpikir, aku harus cepat bisa melupakan apa yang baru saja aku alami. Dan singkat cerita, pas hari Seninnya aku kembali untuk bersekolah. Dan aku pun berniat untuk menceritakan semua yang aku alami malam itu ke Pak Adi. Kebetulan aku bertemu dengan Pak Adi di depan gerbang sekolahku. Aku langsung menghampiri Pak Adi. Tanpa basa-basi aku langsung menceritakan apa yang ku alami malam itu. Setelah mendengar ceritaku, Pak Adi langsung tersenyum. Beliau pun berkata itu sudah tidak aneh lagi katanya. Beliau pun sering menjumpai sosok wanita menyeramkan itu ketika berkeliling di sekolah waktu malam hari. Beliau pun menceritakan siapa sebenarnya sosok wanita itu. Yang konon katanya sosok wanita itu
adalah wanita yang pernah gantung diri di area sekolahku, tepatnya di pohon di sebelah toilet. Dan kejadiannya pun sebelum dibangunnya sekolahku. Dan sosok wanita itu bernama Nurmi.